warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, kembali lagi di Cerita Wanita seperti biasa ada saya Tika Darmawan. Dan saya Cut Raisa, sang duo ini akan balik. Yang paling wanita ini ya. Lelah, ketika proyek ini sudah mau berakhir, iya, kita baru mendapatkan ya. Bungkus ya, enggak bungkus dong, lanjut lagi dong. Jangan dong. Udah ya. mau kelar episode ini, baru kita tahu kita adalah wanita. Kita ntar harus buat seragam yang W gitu. W gini ya, benar. Jadi kayak baju. Produser tolong ya. Untuk cerita wanita. Iya. Oke. Dan seperti biasa kita bakal ngajak para ciwi-ciwi di Hums di mana kalian berada ya untuk ngobrol sama kita ya tentang semua hal terkait wanita dan segala perintilan-perintilan kehidupan ini. Benar banget, dan kita tuh di sini selalu membahas. Kamu banget kayak gini. Oke, terus. Anggun ya, gitu ya. Nggak, jadi kita tuh kan dari awal episode itu kita sudah membahas dari hal yang paling ringan, dari paling receh sekalipun tentang perempuan gitu ya, sampai hal-hal yang berat. Nah mungkin hari ini kita akan membahas yang juga sering menjadi isu yang lumayan sering dipertanyakan, diperbincangkan gitu tentang wanita harus berpendidikankah? Nah, gitu. Jadi tema kita hari ini yaitu tentang wanita haruskah berpendidikan atau wanita harus berpendidikankah gitu ya. Wanita harus berpendidikan atau wanita harus berpendidik gimana? Wanita haruskah berpendidikan atau wanita harus berpendidikankah gitu. Sama aja sih sebenarnya permainan kata-kata ya. Baiklah, silakan. Ini tema nggak ada ya di bawah? Oke. Ada dong. Kalau ngomongin masalah pendidikan ya, kita sering banget sih dengar orang-orang yang wah si paling maju nih. Paling maju ya. Yang mungkin kayak ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, masih ada nggak sih zaman sekarang yang bahas kayak gitu? Kayak ntar ujung-ujungnya kasur, dapur, apalagi Kak? Kasur, dapur, sumur. Katanya kayak, gitu. Iya, itu adalah bahasa-bahasa yang ketika Raisa ya tumbuh dewasa itu sering banget dengar dari orang-orang luar, tapi bukan untuk orang di sekitar. Alhamdulillahnya kayak gitu ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena kalau Raisa tipe yang pendidikan disemas, nah gitu. Kalau Tika gimana? Sama banget. Jadi mungkin kita memang sudah hidup di masa yang sekolah itu memang harus dijalani gitu. Sekolah itu memang harus untuk perempuan apalagi gitu. Jadi nggak cuma laki-laki yang boleh berpendidikan tinggi, perempuan juga gitu. Nah dalam hal ini kan kita membahas apakah wanita harus berpendidikan, jelas gitu ya. Mau berpendidikan tinggi atau yang standar gitu, tetap perempuan itu harus berpendidikan karena balik lagi seperti yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya, wanita itu adalah madrasah pertama nantinya ketika dia menjadi ibu, dia madrasah pertama untuk anaknya gitu. Jadi penting banget untuk seorang wanita tuh paling nggak punya basic pendidikan yang baik. Bener gitu. banget, karena dari pendidikan itu ya kita bisa mendapat banyak hal lah gitu. Kita bisa belajar terkait dengan perilaku ya, dengan manner kita. Kemudian juga kayak yang tadi Tika bilang bahwa ibu adalah madrasah pertama dari anaknya untuk gitu. Anaknya gitu kan. Jadi that's why penting banget sih menurut aku ketika perempuan itu berpendidikan. Nggak perlu yang sampai S3 sampai buat dia jadi esteller juga, enggak juga ya. Tapi at least kan dulu pemerintah juga menggalakkan yang 9 tahun belajar gitu ya. Jadi kayak 9 tahun nggak sih? 12 apa 9 tahun? 9 tahun kalau nggak salah di yang harus paling nggak ada gitu. Itu, dulunya, tapi kan sekarang kan udah 12 ya. Tren aku sempat bilang itu yang dulu, yang zaman aku yang mungkin udah berapa tahun yang lalu itu kan kayak 9 tahun. Sekarang kan mungkin udah naik ya jadi 12. Aku ini kan kita kan cimeu banget ya. Boleh dikoreksi, tapi menurut aku untuk menghadapi era fase dewasa kini ya, kayaknya penting banget sih at least 12 tahun pendidikan itu udah oke, kayak kelas 3 SMA ya berarti. Iya benar. Bahkan sekarang kan kalau kita mau ngelihat di setiap perusahaan atau di kantor-kantor itu ketika buka rekrutmen untuk penerimaan karyawan baru itu sekarang kan udah jarang kita temui minimal SMA ya nggak sih gitu, minimal S1. Iya, kalau dulu masih ada minimal D3 cuy. Kalau sekarang kan masih udah minimal S1 gitu. Kebanyakan gitu. Mungkin ada minimal SMA tapi untuk posisi-posisi yang tertentu lah.
tertentu gitu. Makanya kayaknya untuk sekarang itu nggak ada pembedaan yang signifikan ya untuk laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan gitu. Jadi Bener tetap banget. harus bisa seimbang dan setara gitu. Jadi kita apalagi ini kan udah di era globalisasi, di era digitalisasi yang udah semuanya serba modern. Jadi kita bukan berada di era atau juga abad sebelum 21 gitu, dimana pendidikan untuk perempuan itu memang menjadi apa ya, kayak kekangan gitu ya, cukup menakutkan saat itu karena memang perempuan kayak nggak boleh berpendidikan tinggi. Bener banget. Bahkan berpendidikan pun nggak boleh gitu, apalagi berpendidikan tinggi. Jadi benar-benar saat itu budaya-budaya kolot itu yang memang mengekang hidup perempuan dan membatasi hanya apa ya, bisa dibilang untuk urusan domestik aja. Nah, ini yang berbahaya gitu. Jadi kalau sekarang kita bandingkan, itu kan udah nggak kayak gitu lagi ya zaman sekarang gitu. Jadi memang pendidikan tinggi untuk perempuan ya, itu udah boleh banget untuk ditempuh gitu. Bener lagi, apalagi sekarang kan kita kan udah memasuki fase dari 4.0 ya gitu kan, dari yang kita menghadapi revolusi nih, di mana kita juga mengharuskan pendidikan tinggi untuk menyesuaikan diri gitu kan, biar kita terlahir menjadi orang yang kompeten, kreatif ya. Kemudian juga mampu beradaptasi di era digital. Ini kita kan juga sedang beralih kan, berjalan menuju 5.0 dengan segala macam hal-hal yang sangat luar biasa gitu. Apalagi sekarang ini kan kita bisa ngelihat nih di revolusi industri 4.0 ini yang lagi heboh-hebohnya ya dalam waktu dekat ini itu kan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI itu ngeri banget sih. Jadi at least untuk pendidikan, kalaupun kita tidak akan bangun dan menuju sejauh itu, kita setidaknya punya basic-basic dasar dari pendidikan itu sendiri. Makanya buat, kalau menurut aku pribadi sih untuk perempuan itu penting banget memang memiliki pendidikan dasar lah minimal gitu ya. Jadi kita juga apalagi kayak di zaman sekarang itu kan banyak berita-berita hoax ya. Jadi nggak mudah termakan isu-isu atau juga berita-berita hoax karena memang kita punya pengetahuan tentang itu. Oh ini bukan nih, oh ini iya gitu. Kalau kita minimal punya pendidikan yang memadai gitu ya, kita tahu untuk mencari tahu sumber beritanya, cari tahu kebenarannya gitu, nggak langsung menerima bulat-bulat gitu. Jadi memang ketika kita berpendidikan kan, kalau misalnya kita kan di dalam suatu lingkungan sekolah gitu kan, pasti kita kan akan beradaptasi, akan mengenal satu sama lain dan kayak yang hal-hal kayak tadi itu pasti kita akan terpelajari dengan sendirinya gitu kan, seiring berjalannya waktu berjalannya waktu gitu, kita akan paham, nggak yang polos-polos banget lah menghadapi hidup yang fana ini gitu. Jadi dewasa kini. Jadi at least memang kalau kita sih sepakat berarti ya, kita sepakat nih kalau perempuan itu berarti harus berpendidikan gitu. Nah, kalau misalnya cuy-cuy di rumah, kalian gimana nih tanggapannya? Apakah kalian tipe yang kayak mager Tika? Kita tuh tidak sesuka itu, ya udah homeschooling aja. Iya benar, kalau sekarang udah ada homeschooling lagi ya. Jadi kayak mager, kamu bisa belajar di rumah gitu. Sekarang kalau belajar kan nggak melulu harus datang ke satu tempat gitu ya, karena kayak sekarang kan udah ada kursus misalnya online. Bener banget, ini yang baru banget mau bilang kayak NC Story ya. Kakak-kakak kita. Jadi dia itu setahu aku banget kan dia baru wisuda nih. Dan aku sempat dengar sekilas klipnya gitu dari rektornya kalau nggak salah ya. Dia itu kayak kuliah online gitu loh. Jadi kayak mungkin dia di mana, kampusnya di mana, tapi dia tetap bisa belajar. Dia kan karena dia sempat pindah ke New York kalau nggak salah untuk ikut suaminya gitu, dan akhirnya dia tetap harus menyelesaikan kuliah dan bisa online gitu. Jadi memang justru di era digitalisasi yang sudah semasif kayak sekarang ini makin mempermudah kita nih ciwi-ciwi untuk bisa mendapatkan
pendidikan yang dengan cara apapun gitu kan. Kita kalau dulu misalnya kita nggak punya option untuk online, kita harus meluangkan waktu dengan lebih banyak untuk spend time di sekolah. It's good karena aku juga tipe yang sangat mendukung sekolah dalam bentuk ya ke sekolahnya gitu, karena benar. kita juga akan memiliki sosialisasi di sosialisasi situ. Karena kita juga di situ kita belajar membangun karakter ya. Dan kalau misalnya pun kalian memilih untuk online gitu ya, ya udah itu juga oke banget. Apalagi mungkin kita sibuk apa segala macam. Kalau misalnya kan yang buat mau kuliah ya, maksudnya kayak kalian bisa atur itu, karena sekarang sistem pendidikan sudah dibuat segampang itulah untuk kita bisa mengenyam dengan lebih layak. Tapi tetap kita butuh guru gitu ya di sini. Dalam hal kita tetap walaupun kita online, kita butuh ada masternya, kita butuh ada yang bimbing gitu. Bukan yang udah deh belajar baca sendiri aja gitu, karena kita mungkin bisa aja salah mengartikan, salah nggak paham ini maksudnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya bisa belajar online, sekolah online asalkan tetap ada gurunya gitu. Mau via apapun itu kamu belajar gitu ya. Bahkan sebenarnya balik lagi kalau berbicara tentang pendidikan ini sendiri, apalagi untuk perempuan itu kan tidak hanya sebagai bekal dia untuk nantinya bekerja mungkin ya, terus juga tidak hanya menjadi bekal untuk bersosialisasi kemudian hari gitu, tapi juga ini bekal untuk menjadi untuk mengambil peran di keluarga gitu. Dalam hal ini mengambil peran ibu gitu ya. Untuk peran ibu itu kan memang butuh ilmu juga di situ ya, butuh ilmu. Jadi memang pendidikan itu bisa seluas itu kita artikan, di mana tidak hanya tentang hal-hal yang bersifat akademis saja gitu ya gitu. Jadi kayak misalnya kalau dulu kita sering dengar ngapain perempuan sekolah tinggi, contohnya apa sumur, kasur sama dapur ya, gitu. Aku juga cukup sangat mengapresiasi ibu-ibu yang sudah menghabiskan hidupnya untuk belajar, tapi ketika dia menikah dia sangat concern untuk menjadi ibu rumah tangga karena dia ingin mengurus anak dan suami dengan maksimal. Aku luar biasa. Kita ada berapa thumbs di sini? Kita berikan semua untuk ibu-ibu pekerja ibu rumah tangga ya, karena aku yakin banget sih pasti di satu sisi ya, karena aku punya teman-teman yang pinter-pinter banget cuy, tapi pada akhirnya mereka kayak memilih enggak sah aku sebagai ibu rumah tangga. Mereka memilih sebagai ibu rumah tangga, dan aku tahu banget loh prestasi dia tuh gimana, aku tahu banget gitu. Nah di situ aku mulai sadar itu, kebetulan dia duluan nikah ya daripada aku, jadi aku juga udah mulai melihat yang kayak gimana ya caranya kok bisa gitu, kok hatinya tuh luas, ngerti gak sih? Jadi makanya aku pikir pasti punya tantangan dalam hati yang kayak wah. Tapi ya karena itu pilihan, dan aku yakin banget sih ibu-ibu yang memiliki basic pendidikan yang sudah sangat baik, itu akan dia hadirkan, akan dia curahkan untuk anak-anaknya. Setuju. Jadi keren banget sih. Dan anjuran untuk mencari ilmu ini ya, atau bersekolah lagi atau berpendidikan itu juga ternyata lihat dicontekan ya, itu ada dijelaskan dalam Al-Qur'an loh gitu. Jadi ada salah satunya itu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di situ juga dijelaskan kalau memang bukan hanya Allah itu memerintahkan hambanya untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya menjadikan manusia kaya akan pengetahuan tersebut aja gitu, tapi ilmu yang didapatkan itu ternyata juga mampu menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan. Jadi itu tadi besar dan luas maknanya gitu. Jadi makna dari pendidikan ini. Jadi bukan menjadi satu kesulitan sebenarnya, atau kita merasa ini beban nih untuk sekolah lagi untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi. Nggak boleh gitu jadi semua hal-hal baik itu sebenarnya ada banget di dalam pendidikan. Karena kan memang saya balik lagi ya, pendidikan ini kayak kamu bahas tadi gitu ya, memang kan membentuk karakter seseorang gitu ya, pola pikir gitu ya, dari pendidikan ini gitu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbicara. Kadang kita bisa banget nilai gitu, kayak
oh kayaknya nih kurang nih gitu ya. Mana bisa banget gitu. Iya. Tapi enggak semua juga sih Tik, menurut aku orang yang berpendidikan. Nah ini kalau kita mau bahas karakter ya. Pendidikan yang akademis maksudku, enggak semuanya gitu. Mungkin dia punya pendidikan tidak terkait dengan akademis tapi yang lain gitu ya. Kamu inget nggak sih kalau sekarang kan kalau di sekolah-sekolah kan dia juga sekarang dari segi pendidikan ya kan yang menjadi concern juga kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. 3 hal penting ini juga menjadi dasar kita banget nih untuk tumbuh kembang gitu kan. Makanya kalau dari segi akademik nih, wah mungkin dia jago apa segala macam. Tapi kalau misalnya dari segi karakternya masih kurang, mohon segera dibangun lagi agar kita menjadi insan yang berkarakter. Iya, itu luar biasa. Si paling Indonesia. Aceh mulia pokoknya. Aceh. Ya. Baiklah. Oke. Nah jadi kayak tadi kayak yang Barisa bilang barusan gitu, memang butuh banget kita untuk bisa membangun karakter seseorang gitu, bahkan dari pendidikannya itu sendiri. Jadi nggak hanya tentang akademisi gitu ya, nggak akademis gitu maksud aku. Jadi cara kita mengambil keputusan dan lain-lain itu kita bisa tahu gitu ya. Benar banget. Apa sih kayak dia cukup bijak atau enggaknya. Iya benar gitu. Jadi kita bisa bedakan antara karakter orang yang berpendidikan dan juga tidak gitu, dimana sikapnya tuh biasanya kalau yang lebih kalau berpendidikan yang baik gitu ya, mungkin dia akan lebih tenang gitu, nggak langsung apa sih marah, gedebam-gedebum itu gitu. Tadi kaitannya itu tadi, ketika kita punya pendidikan atau basic pendidikan yang baik, kita tahu untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang informasi yang benar, mana informasi yang salah, sehingga kita bisa mencerna terlebih dahulu dan tidak langsung mengedepankan emosi gitu. Nah, makanya tadi menurut aku di antara psikomotorik, afektif dan kognitif ini tuh dia pasti punya benang merahnya gitu kan. Benar. Jadi kayak misalnya dia cerdas nih, tapi rupanya dia ketika menyelesaikan suatu masalah dia terlalu amarah, gedebam-gedebum apa istilahnya cepat meluap mungkin di situ di bagian afektif, kognitif kalau kognitif kecerdasan ya. Yuk kita searching. Searching. Maksudnya ada yang kurang-kurang kayak gitu. Benar. Jadi makanya ketiga poin ini itu menjadi penting banget untuk dimatangkan ketika di bangku pendidikan. Iya, karena memang kalau kita mau lihat motorik sendiri ya, motorik itu aja itu juga merupakan fase pendidikan dasar gitu. Jadi wawasan dan pola pikir itu baru nanti di perkuliahan biasanya. Jadi motorik that's why kenapa sekarang sekolah-sekolah apalagi swasta ya, udah banyak yang mengedepankan kegiatan fisik dalam kurikulum pelajarannya gitu. Bener banget lagi. Jadi memang anak-anak ini harus banget umur 0 sampai 7 tahun itu harus banget disalurkan motoriknya gitu. Jadi harus dilatih motoriknya gitu. Jadi yang suka seneng lari, seneng jumpalitan yang gitu tuh memang harus disalurkan, karena memang fitrahnya anak-anak tuh seperti itu. Dan ternyata itu berpengaruh pada kecerdasannya nanti. Bener banget. Gitu. Jadi aku punya pengalaman beberapa tahun lalu, aku tuh sempat berangkat ke luar negeri ya. Jadi aku itu diberikan kesempatan itu untuk ngelihat sekolah-sekolah yang unggul di Shanghai, China. Jadi ternyata nih di sana itu di saat kita baru digitalnya sekarang ini, mereka udah berapa tahun yang lalu, karena emang udah lumayan, it's quite berapa lama ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu itu mereka udah super digital banget. Tapi ya yang aku suka banget juga kayak tadi kamu bilang latihan fisik itu mereka sebanyak itu loh jadwal untuk mereka olahraga, mereka main piano, jadi kayak nggak fokus hanya ke masalah akademiknya aja benar. Tapi kayak skill kayak soft skill yang lain itu juga menjadi concern dari pemerintah di sana untuk diberikan kepada anak-anak di sana juga gitu. Hubungannya dengan tema kita adalah makanya sekarang mungkin ya beberapa waktu yang lalu kita melihat kayaknya dalam hal mengejar ketertinggalan mungkin perempuan agak susah gitu, karena kan memang dulu kita diajarkan untuk tidak segedebam-gedebum itu, ngerti nggak sih, nggak boleh lasak, nggak boleh lari-lari, kalau perempuan tuh harus lebih bener banget harus lagi. lebih gitu ya, sedangkan laki-laki boleh. Nah padahal itu hubungannya adalah ketika dewasa nanti gitu. Nah makanya mungkin sekarang kita udah sadar bahwa pendidikan itu setara perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi makanya sekarang kalau di sekolah-sekolah juga anak perempuan maupun anak laki-laki tetap tuh
melatih motoriknya sama gitu ya. Terus juga latar pendidikan yang baik ini kan juga bisa membantu wanita, tadi kita udah bahas tentang di sektor kehidupannya menjadi ibu dan lain-lain. Nah, kalau di karir ini kan juga sangat menunjang. Penting banget. Ya, nah, kan? karena Bisa kan menunjang. ibu kan ada yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi ada juga yang pada akhirnya aku ingin berkarir nih gitu. Nah, ketika dia berkarir dengan based on pendidikan yang sangat bagus banget, pasti kan ya nggak mesti bagus banget lah, bagus lah. At least dia bisa membantu kehidupan ekonominya yang lebih baik ya, bisa membantu perekonomian, itu kan juga akan berdampak pada kondisi rumah tangga yang semakin harmonis misalnya gitu kan. Bisa jadi karena kan banyak loh kita ngelihat kasus-kasus kayak permasalahan ekonomi ini menjadi salah satu faktor apa ya, yang lagi ini juga gitu ya, menjadi penyebab tertinggi retaknya rumah tangga, terus aku takut banget kekacauan hidup seseorang gitu. Faktor huru hara. Huru hara, iya benar, huru hara sih. Mungkin dengan pendidikan itu ya, dengan pendidikan itu bisa cukup membantu si sang wanita untuk mengejar karir. Benar. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya itu pilihan ingin menjadi wanita karir ataupun ingin menjadi ibu rumah tangga yang memberikan effort maksimal untuk keluarganya, it's about your choice. Jadi kayak ini bener-bener pure menjadi pilihan perempuan. Karena kan kita kan juga berhak ya untuk memilih. Ketika orang tua ini udah sekolahin kita sampai S1, S2, terus mikir gini, ini mau jadi ibu rumah tangga atau mau jadi wanita karir. Aku rasa ya semua orang yang udah berpendidikan udah tahu lah yang mana yang baik untuk dia dan untuk keluarganya gitu. Apapun itu pilihannya, tapi pendidikan is a must, itu tetap gitu ya. Karena memang ketika pendidikan itu kita kaitkan dengan pekerjaan seorang wanita ini nantinya, tentunya untuk mengejar karirnya, dan ketika kita kaitkan itu ke kehidupan keluarganya, dia bisa menjadi orang tua yang bijak dalam keluarga gitu. Karena memang itu tadi punya pendidikan basic yang memadai gitu, sehingga bisa juga mengajarkan untuk keluarganya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar seperti itu. Jadi memang harus banget sih wanita itu berpendidikan, walaupun mungkin bukan yang tinggi banget gitu. Kita kan di sini standar kita berpendidikan tinggi apa sih, minimal S2 ya kayaknya ya, karena kan S1 itu udah standar gitu ya. Tapi kalau berpendidikan tinggi mungkin itu standarnya udah ke S2, S3 dan lain-lain gitu. Tapi punya basic pendidikan yang baik aja tuh udah boleh gitu, udah cukup gitu. Kan sebagai apa, menurut aku pribadi pendidikan itu selain dari Al-Qur'an ya, pendidikan itu juga sebagai pegangan hidup gitu. Iya benar. Jadi makanya ketika kita diberikan edukasi, diberikan pendidikan, maka enyamlah sebaik mungkin. Iya benar, gitu. benar. Kalau sekarang juga setahu aku anak-anak juga lagi digodok banget ya untuk pembentukan karakter menjadi Indonesia yang berkarakter gini. Jadi kayak karakter anak-anak yang dibangun, jadi kayak kita udah mulai melek nih bahwa ternyata nggak cuman untuk akademiknya aja yang harus ditonjolin, bahwa ternyata penting banget menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik kayak gitu. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsanya juga, untuk kepentingan untuk kebaikan dari diri si anak ini sendiri. Makanya gitu. Kan kita sekarang sering banget nih kayak Raisa tuh ngelihat sekolah-sekolah yang memang mereka tuh mengutamakan banget pendidikan karakternya gitu. Nah, jadi sekarang kita juga ingin mengucapin terima kasih juga nih buat seluruh para guru-guru, kemudian para kepala sekolah ataupun juga yayasan, dinas pendidikan yang kayaknya semakin hari kita ngelihat terus memberikan inovasi-inovasi terkait pendidikan gitu. Jadi keren banget sih. Bisa memuaskan ini orang tua juga nggak sih? Karena kan memang sebenarnya orang tua ini kan orang tua sekarang apalagi itu kan memang lebih mementingkan pendidikan buat anak-anaknya gitu ya. Karena memang orang tua tuh pengen anak-anaknya punya pendidikan yang biasanya lebih tinggi dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya nih aku S1, jadi kayak ada tuntutan nggak sih? Iya gitu. Aku S1, aku pengen nanti anakku minimal S2 gitu ya, biasanya kayak gitu. Karena memang mungkin disitulah orang tua merasa sukses gitu dalam memberikan bekal buat anak-anaknya gitu. Kayak dulu kan kita bisa ngeliat ya kayak orang tua, maksudnya orang tua yang mungkin dia akan se-effort itu untuk memberikan pendidikan buat anaknya. Benar. Mungkin akan kita mungkin gitu juga. Karena gitu. kita melihat kadang-kadang kan ada juga tuh kayak
orang tuanya dulu mungkin cuma tamat SD gitu ya, tapi anaknya bisa Sampai sarjana, S2 iya malahan. bahkan S2 Aduh, gitu. keren Nah, di situ kita lihat betapa pendidikan ini memang penting untuk semua orang gitu. Bahkan yang mungkin orang tua yang masa sekolahnya itu nggak selesai aja, kita bilang cuma sampai SD gitu. Itu pun beliau tahu bahwa pendidikan ini penting, jadi jangan sampai anaknya juga selesai di SD gitu. Karena memang kan orang tua yang lebih berpengalaman ya, balik lagi ke situ. Dia udah lebih tahu asam garam kehidupan yang fana ini gitu ya. Jadi memang ketika dia sudah merasakan bahwa oh ini ya dampak misalnya dari saya yang mungkin hanya lulusan SD, ketika dia memiliki anak, dia akan lebih effort untuk memberikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi buat anaknya. Itu kan juga mungkin salah satu tujuannya untuk bisa mengangkat derajat perekonomian ya misal gitu kan. Jadi memang kan pendidikan ini memang sangat-sangat bisa mengangkat derajat siapa aja yang memang mau menuntut ilmu gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ketika kita punya pendidikan yang baik gitu ya, pasti lingkungan kita juga akan mengikuti ya biasanya ya. Jadi kalau kita gitu-gitu aja nggak mau berkembang, nggak mau sekolah dan lain-lain, pasti kita nggak nyaman ada di lingkungan yang memang mereka punya pengetahuan yang luas, mungkin wawasan yang luas gitu, sedangkan kita kan males nih ceritanya, nggak mau sekolah dan lain-lain, nggak mau belajar gitu. Jadi kita akan ada di lingkup yang itu aja. Tapi ketika kita mulai mau explore diri kita untuk menuntut ilmu, dalam hal ini sekolah, cari tahu tentang banyak hal, membuka wawasan, nah maka lingkungan itu juga akan mengikuti gitu. Jadi kita akan berada di lingkungan yang juga ikut membangun dan juga bisa mengangkat derajat kita sebagai manusia. Tapi memang gitu. penting banget juga sih untuk kita bisa memilih lingkungan yang baik. Iya, Karena memang lingkungan itu juga sangat akan menentukan menentukan kita akan kemana nih. Benar-benar. Jadi ada juga. Sepakat banget di situ. Iya, karena aku ada lihat tuh temanku yang tadinya cukup merasa S1 aja deh cukup gitu ya. Nah terus dia bertemu dengan teman-temannya yang mulai mau melanjutkan S2 dan S3 gitu. Nah dia tuh ikut termotivasi gitu, yang tadinya memang enggak udah cukup S1 udah alhamdulillah banget gitu ya. Tapi ternyata ketika dia berada di lingkungan yang semangat untuk mengejar sekolahnya gitu, justru dia jadi oh ya nggak ada salahnya nih aku ikut juga gitu, sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya gitu. Bayangin bisa segitunya lingkungan berpengaruh untuk ini pendidikan seseorang gitu ya, standar pendidikan seseorang gitu. Karena balik lagi kadang kita mikir males lah ngulang lagi dari awal, harus nyusun tesis lagi gitu ya, harus ini dan itu, yang padahal mungkin ketika dijalani itu nanti akan seiring berjalannya waktu bisa sendiri gitu kalau kita bilangnya gitu ya. Pasti akan ada struggle sih, tapi balik lagi ingat tujuannya pendidikan ini bisa membantu kita dalam banyak hal, baik itu di karir, sosial, keluarga dan lain-lain gitu. Benar banget ya. Jadi pendidikan untuk siapapun, dari mulai anak-anak sampai dewasa pun, kita tidak akan pernah berhenti loh untuk bisa menikmati pendidikan itu. Karena pendidikan kan nggak cuma kita bisa dapetin dari dalam, tapi juga dari luar lingkungan sekolah. Itu kan semua kan bagian dari pembelajaran untuk hidup kita gitu ya, Tik. Dan di zaman sekarang ini kita juga ngelihat kalau misalnya dulu nih, banyak banget kita mulai start belajar itu di TK usia 5 tahun ya. Iya. Sekarang itu kayak dari udah ada baby class. Iya. Dari kayak 2-3 tahun itu udah mulai untuk diajak ini nih dunia. Belajar sambil bermain ya. Kata-kata yang sering digunakan ya, belajar sambil bermain. Jadi kayak misalnya anak-anak bayi itu yang umur 3 tahun itu udah mulai diperkenalkan dengan ini itu kayak mulai mempersiapkan diri dia untuk nanti masuk ke SD misalnya. The real sekolah ya. Jadi gitu. kayak sekarang itu juga pemerintah, kemudian juga swasta ya, baik sekolah swasta ataupun juga sekolah negeri, itu udah mulai melihat bahwa ibu-ibu, bapak-bapak ya, keluarga di Indonesia ini kayaknya udah mulai sangat aware banget dengan pendidikan. Keren banget nggak sih? Karena kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena aku melihat semakin banyak tuh sekolah-sekolah yang udah mulai ada kayak baby class-nya, playground-nya, kindergarten dan segala macam. Jadi kayak aku melihat bahwa dulu ini kayaknya kita semua kebanyakan mulainya tuh 5 tahun gak sih sekolah? Iya, kalau dulu malah 5 untuk TK ya, kalau SD kan dulu 6 SD 5 TK 6 SD kan? Enggak, 5 6 itu TK dulu. Kan dulu kan 7 tahun, masuk SD tuh minimal 7 tahun. 7 dulu, kalau sekarang udah bisa 6. Oh iya? Di sekolah negeri gitu. Aku pikir
45 itu kayaknya ada SD, sih memang, ada sih 45 TK, 6 SD. 56 TK dulu ya, Oh 7 gitu. SD. Karena sebenarnya kalau kita mau balik lagi nih, seperti yang Rasulullah ajarkan bahwa umur anak siap belajar itu kan 7 tahun sebenarnya untuk siap menerima pelajaran untuk SD ya kita bilangnya. Kalau TK itu kan memang taman bermain gitu ya, taman kanak-kanak untuk bermain gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu siap untuk benar-benar bisa menerima pelajaran yang namanya pendidikan itu biasanya di umur 7 tahun. Di bawah itu ya pendidikannya sambil bermain gitu ya. Nah, dan apa ya, sebenarnya balik lagi kalau kita ngomongin soal perempuan atau juga wanita yang berkarir, ini pendidikan yang dia dapat ini sebenarnya benar-benar bisa menyongsong masa depan ya, menyongsong masa depan yang lebih cerah ya, masa depan yang lebih cerah. Terus juga untuk perempuan itu bisa memanfaatkan dari apa yang dia pelajari. Misal nih ya, kayak kita bilang lah ya, pendidikan public speaking misalnya gitu ya. Boleh kan untuk yang punya sekolah CR, public speaking Academy ya, boleh banget. Iya kan, iklan gratis ini ya. Aduh. Nah, jadi ketika dia punya ilmu public speaking, tentunya dia bisa menerapkan itu untuk karirnya juga gitu. Terus juga bisa membagi ilmunya itu kepada orang lain sehingga membantu orang lain untuk bisa memulai perjalanan karirnya gitu. Jadi apa ya, keuntungannya itu bisa terus menerus gitu. Jadi betapa memang pendidikan ini bisa membawa kita ke arah yang benar-benar kalau kita punya tujuan yang pasti bisa nyampe ke arah situ gitu. Jadi kayak goals dari pendidikan ini kan udah mulai bisa kita tata gitu ya. Dan aku ngelihat sih karena ada beberapa keponakanku yang sekolah juga, dia kayak anak-anak SMP sekarang tuh dia udah bisa dengan sangat lantang, kayaknya kakak bakalan lanjut ke sini deh ntar pas kuliah. Jadi kayak di sekolah itu kayaknya guru-guru ya, kalau menurut aku ya, kayaknya udah mulai, kalian udah boleh nih pikirin ntar kuliah itu mau ambil apa yang sesuai dengan passion kalian. Kayaknya kayak udah mulai dibentuk agar anak-anak ini tuh juga lebih terarah gitu kan. Sambil mereka juga mencari bidang passionnya tuh di mana. Karena kan bahagia banget ya kalau kita bisa berkesempatan untuk sekolah sesuai dengan apa yang kita gemari, apa yang kita senangi. Jadi ketika kita bekerja kita juga akan lebih pakai hati gitu. Iya benar. Nah, ini juga kayak kita asik ya. Asik. Jadi balik lagi juga arah pendidikan ini kan tadi bisa membawa kita ke goals kita gitu ya, ke tujuan kita gitu ketika kita punya tujuan yang pasti, dan nggak tertutup kemungkinan ya pendidikan ini juga bisa membawa kita ke jodoh yang pendidikannya bisa aja sama gitu, atau bisa lebih tinggi gitu. Karena kan mungkin kita akan jodoh ya cuy. Iya kan, kemana-mana bisa nih ya. Karena kan kita Panjang jarang juga kan gini, pernah nggak kita jumpain misalnya nih yang tamatan SD suaminya dokter, jarang kan. Kalau ada di beberapa cerita-cerita fairy tale TV, mungkin bisa jadi gitu. Kalaupun ada di kehidupan nyata mungkin 1 banding berapa, 100.000 gitu ya. Nah, tapi ketika kita punya misal nih gelar kita S3, kemungkinan untuk dapat suami atau pasangan yang gelarnya sama atau bahkan lebih tinggi itu kan juga lebih besar, karena itu tadi kita berada di lingkungan yang sama kayak gitu. Jadi sebenarnya lingkungan juga penting banget ya, kayak aku bilang tadi, untuk membawa kita kemana ke depannya gitu. Iya benar, jadi sebenarnya perempuan balik lagi nggak bisa modal cantik aja. Iya dong. Nah, gitu, nggak bisa modal cantik. Dong. Karena aku pernah nanya ke temanku yang laki-laki ya, kalau ada cewek cantik dan cewek pintar, kamu pilih mana? Dia pilih cewek pintar. Nah gitu, jadi iya sih kalau aku kayak gitu. Kalau ada cowok juga bakalan kayak gitu, karena jadi pintar itu bukan dalam artian akademiknya aja tadi, benar. Ya pintar dalam menata kehidupan ini gitu. Ya kan? Jadi that's why, jadi kayak pintar itu ya akan banyak halnya gitu. Iya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk ciwi-ciwi juga yang mungkin saat ini merasa udah deh S1 cukup gitu ya, nggak ada salahnya untuk coba deh gitu mulai S2 gitu. Atau mungkin yang selama ini, yang sekarang masih SMA, mungkin yang masih kuliah kayak capek banget pendidikan ini gitu ya, jangan menyerah karena memang pendidikan ini bisa membawa kamu ke manapun gitu. Kalau aku lebih pengen semangatin cuy yang mungkin nih SMA terus kayak udah mulai ngerasa
ini enough nih. Jangan iya ini paling berat gitu ya, kayak bisa UN bisa. ini UN udah gak ada lagi sih. Oh jadi apa sekarang? Nggak tahu, kayaknya bukan UN Yang lagi penting sih. pasti bukan UAN dong. Bukan Etanas juga ya. Bukan Etanas juga dong. Etanas ya. itu dong ya, Iya. usia. Tapi kan maksudnya ujian akhir lah ya, ujian akhir di SMA itu kan kadang kita merasa itulah yang paling berat gitu kan untuk anak-anak SMA. Tenang, jangan sedih karena itu belum apa-apa ya gitu. Yang S1 ya, udah di semester akhir lagi proses nyusun skripsi, dosennya agak susah dihubungi, sering keluar kota misalnya atau sering ada ini tuh, semangat. Telepon terus. Belajar dari kakak yang selalu mengejar dosen biar cepat lulus. Iya, gitu. benar. Yang buat S2 lagi nyusun tesis. Jangan sampai 4 tahun. DO. Karena sebenarnya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun setengah lah ya. 2 tahun setengah. Iya, jadi kalau 4 tahun itu S1 say. Nah, jadi jangan sampai ya. Yang S3 ya gimana nih disertasinya. Pokoknya semangat ya, pokoknya semangat. Semangat buat teman-teman yang lagi sekolah. Semangat belajar terus ya buat teman-teman yang sudah selesai sekolah. Alhamdulillah ya, sudah menikmati karirnya mungkin, tapi buat ibu-ibu yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ingat kalian perempuan hebat karena akan membesarkan anak-anak yang hebat karena ibu adalah madrasah utama yang pertama untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Setuju banget. Jadi intinya harus tetap diingat adalah pendidikan ini akan kita nikmati ya. Ini kan dalam prosesnya nih akan kita nikmati nanti setelah kita dewasa gitu. Jadi makanya Raisa bilang tadi sabar dan tetap semangat gitu. Karena memang sering orang tua kan bilang ke kita kalau sekolah yang tinggi biar jadi orang gitu ya. Karena mungkin mereka sendiri tuh udah mengalami mungkin ya ketika pendidikannya rendah itu susah untuk mensejahterakan secara ekonomi di keluarga, dan kalimat itu mungkin sering terbukti gitu. Makanya orang tua tuh menekankan kita untuk ayo sekolah yang tinggi biar jadi orang gitu. Dan walaupun mungkin ada ya orang-orang yang sekolahnya nggak tinggi tapi berhasil, itu mungkin faktor keberuntungan gitu, faktor keberuntungan. Based on harta warisan zaman dulu yang masih bisa atau memang untuk diteruskan. Iya, atau gitu memang kan. ya faktor keberuntungan kayak misalnya anak singkong. Tahu nggak sih cerita anak singkong gitu yang memang dia tuh dari anak dari petani singkong gitu sampai akhirnya jadi pengusaha sukses gitu. Ya mungkin kayak misalkan ada juga mungkin yang kayak orang-orang yang mungkin ya kayak aku bilang tadi, dia kayaknya nggak begitu sekolah nih karena lebih banyak harta warisan, jadi kayak tinggal diteruskan aja usahanya mami papi, ya silahkan. Iya, silahkan juga. Tapi balik lagi dalam meneruskan itu bisnis butuh pendidikan. Balik lagi kan. Jadi mau di semua faktor, mau di semua faktor kamu punya harta warisan yang banyak, kalau kamu tidak punya pendidikan untuk mengelola sama itu aja bisa hancur juga. Jadi makanya pendidikan ini penting banget. Kayak yang kan bahkan Al-Quran juga sudah menjelaskan ya bahwa memang pendidikan ini akan sangat berguna untuk seluk-beluk kehidupan kamu gitu. Wah, kita ngeri banget ya pembahasan hari takut ini. banget. Tapi yang pasti kita nunggu komenan atau juga komen dari ciwi-ciwi ya, gimana sih gimana menanggapi perempuan harus pengalaman ya, atau pengalaman ciwi-ciwi tentang pendidikannya sekarang itu udah seru nggak sih? Iya, seru nggak sih? Terus udah sampai mana gitu ya? Terus apa pencapaiannya setelah pendidikan kamu segini apa yang kamu dapatkan sekarang gitu? Butuh banget komen kamu, boleh banget sama kita di sini di kolom komentar. Ya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk menyadari bahwa sepenting itu pendidikan untuk seorang wanita. Jadi karena kita adalah wanita. Jadi kesimpulannya Raisa dan Tika kita sepakat banget bahwa perempuan itu butuh pendidikan. Nah ya oke. Pokoknya kita tunggu komen kamu. Jangan lupa untuk tetap subscribe kita di YouTube TVRI Aceh Official. Terus juga komen, like, subscribe, apalagi tadi share ya. Pokoknya semua deh ya, nonton kita terus ya. Cuman di cerita wanita. Tika Darmawan pamit. Citra juga pamit dan sampai jumpa. Bye.